Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi relevansi perjalanan pendidikan nasional pada topik pertama untuk memenuhi tugas filosofi pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ais Sulistawati, NPM 23218690452002. Nah, saya merupakan seorang mahasiswa TPG Prajawatan gelombang 1 tahun 2023 di Universitas Siliwangi. Saya merupakan lulusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi tahun 2023. Saya memilih PPG Prajawatan sebagai arah lanjut pendidikan dengan harapan dapat menjadi guru yang profesional. Saya memilih menjadi seorang guru karena keinginan dari hati ingin membagikan ilmu yang saya peroleh agar ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan menjadikannya berkah. Menjadi seorang guru yang berpihak pada peserta didik dapat dilakukan dengan mengenali minat peserta didik, menuntun tumbuhnya potensi yang ada pada peserta didik, membuat lingkungan yang nyaman saat proses belajar mengajar. Pembelajaran yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didik. Hal ini juga yang dapat dilakukan agar membantu peserta didik menemukan potensi, minat, dan bakatnya. Lalu, saya akan membahas mengenai Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum. Tanggal lahirnya juga dijadikan sebagai hari peringatan pendidikan Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Mei. Ki Hajar Dewantara ini mendirikan lembaga pendidikan bernama Taman Siswa pada tahun 1922 bersama dengan rekan-rekannya. Sosoknya terkenal dengan semboyan pendidikan yaitu I Ngarso Sung Tulada, I Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Nah, I Ngarso Sung Tulada ini merupakan suatu seseorang di depan seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Sedangkan I Madya Mangun Karso adalah dapat diartikan di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan juga ide. Sedangkan Tuturi Handayani yaitu berarti dari belakang seorang guru harus bisa memberi dorongan dan juga arahan. Semboyan ini masih kita pakai sampai sekarang. Oke, selanjutnya perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional sudah ada sejak sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, yang pertama adalah sebelum kemerdekaan ada ajaran agama menjadi landasan pendidikan, di antaranya yaitu pendidikan agama Hindu-Buddha, agama Islam, Katolik, dan Kristen Protestan. Kedua, kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan, di antaranya ada Portugis, Belanda atau VOC, kemudian masa Jepang. Yang ketiga ada pendidikan masa kemerdekaan, 4 ada Orde Baru, dan kelima adalah masa reformasi. Nah, pendidikan dapat menjadi salah satu penentu masa depan anak. Nah, dari masa ke masa juga pendidikan nasional terjadi beberapa perubahan subsistem pendidikan. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan bangsa Indonesia agar dapat menghadapi segala tantangan yang ada. Nah, untuk kemerdekaan ini ada sebelum kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaannya. Perbedaannya pada saat sebelum kemerdekaan atau
pendidikan zaman kolonial cenderung bersifat lebih eksklusif, diskriminatif, rendah mutu, dan tidak relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Setelah masa sekarang atau setelah kemerdekaan, lebih cenderung bersifat inklusif, egaliter, berkualitas lebih tinggi, relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Nah, pada masa penjajahan, ada suatu belenggu dalam pendidikan, yaitu yang tadi sudah disampaikan bahwa kebutuhan mendasar dari suatu bangsa itu kan meningkatkan harkat dan juga martabat. Pada masa kolonial, pendidikan tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan. Terlebih kaum wanita, pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau kasta. Dengan kata lain, akses pendidikan hanya dirasakan oleh kalangan-kalangan tertentu juga. Nah, hanya sebatas membaca, menulis, menghitung seadanya, tidak ada unsur pemeliharaan bentuk benih kebudayaan. Lalu, untuk yang selanjutnya, refleksi diri mengenai topik pertama yang telah saya pelajari selama beberapa kali pertemuan perkuliahan, saya menjadi mengetahui dan juga paham terkait gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Jadi untuk Ki Hajar Dewantara adalah suatu bangsawan yang mengubah namanya agar dapat lebih dekat dengan rakyat. Kemudian beliau membuat penelitian 100 tahun berdirinya negara Belanda sebagai bentuk protes terhadap perayaan kemerdekaan Belanda. Karena bentuk protesnya yang cukup tinggi menjadikan beliau diasingkan ke Bangka. Namun karena ada suatu permintaan, beliau dialihkan ke Belanda. Nah, di sana beliau mendapatkan akte keguruan. Kemudian setelah pulang ke Indonesia, beliau mengabdikan tentang pendidikan dan menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran. Nah, untuk mengetahui bagaimana perjalanan pendidikan nasional juga menjadi salah satu refleksi diri dari materi ini. Selain itu, saya jadi mengetahui langkah awal melepas belenggu pada pendidikan Indonesia dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.